Pemirsa, pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel yang ingin menduduki wilayah Lebanon Selatan. Serangan rudal dan mortir diluncurkan ke sejumlah wilayah. Rudal Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, tepatnya di wilayah Ramia. Bom mortir pejuang Hizbullah juga terus menghujani pasukan militer Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan. Di mana pada serangan ini, Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan milik Zionis Israel. Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir kepada Zionis Israel di sisi pertahanan lainnya. Selain itu, drone milik pejuang Hizbullah tampak menyerang tank Merkava milik Israel. Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan terus menyerang sejumlah titik di Gaza, Palestina. Tentara Israel menyerang permukiman warga di Gaza, Palestina. Mereka mengebom rumah-rumah hingga terbakar. Sebelumnya tentara Israel disebut telah memperingatkan warga untuk keluar dari rumah. Sejumlah korban dilaporkan terluka dan belum ada informasi mengenai jumlah korban tewas. Sementara itu, situasi di kota Hebron, tepi barat Palestina memanas setelah tentara Israel memperketat penjagaan. Tentara Israel menenteng senjata, menguasai wilayah di mana ratusan pemukim Yahudi tinggal bersama ribuan warga Palestina. Sebelumnya, tentara Israel menembak mati remaja Palestina dan membuat ketegangan di sana semakin meningkat. Pemirsa, Iran merilis foto guru yang tewas di tragedi Minab, Iran akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah. Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar. Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, Tomahawk hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan. Ya, Anda masih menyaksikan Sido Malam, pemirsa. 8 terowongan bawah tanah diduga milik Hamas dihancurkan oleh Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel menghancurkan 8 terowongan bawah tanah yang diduga milik pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Penghancuran terowongan ini untuk mempersempit gerak pejuang Hamas di Gaza yang gencar melakukan perlawanan terhadap penjajah Israel. Sejak perjanjian gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu, pasukan teroris Israel telah berulang kali melanggar dan menyerang warga sipil Palestina hingga menyebabkan ribuan orang syahid. Terungkap pengakuan joki SNBT UTBK mendapatkan bayaran ratusan juta rupiah. Para klien joki adalah calon mahasiswa yang ingin masuk Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri.
Iya, bisnis 50-an. 150. Ini fakultas apa aja? Kedokteran semua. Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur terus mengembangkan kasus sindikat perjokian ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT. Kamu idenya dari mana awalnya itu? Lebih bagus, ceritakan saja. Kalau enggak pun kita gali semua. Berapa kali kamu jokin? Dari 2023 itu 6 kali. 6 kali lulus semua. Kamu yang bikin format ini? Iya, saya yang Bandung edit. KTP maupun pesan. Pengakuan tersangka kepada polisi, mayoritas klien yang menggunakan jasanya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri dengan fakultas kedokteran. Biayanya pun fantastis, kisaran 500 hingga 700 juta rupiah. Bagi joki yang meloloskan ke fakultas kedokteran, mereka mendapatkan imbalan 75 juta rupiah. Atau tersangka utama itu menerima pemberi order atau menerima klien lah istilahnya seperti itu sebanyak kurang lebih 150. Tetapi sampai dengan hari ini kita terus lakukan pendalaman dan sampai dengan saat ini sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah didapatkan dan kita akan terus dalami. 14 tersangka yang diamankan memiliki profesi yang berbeda, mulai dari mahasiswa, dokter, pengusaha laundry dan ahli desain atau pembuat identitas palsu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jemaah haji Indonesia gelombang 2 diimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Kebijakan ini memudahkan proses mikot sebelum mendarat dan memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses mikot sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Layanan kepada jamaah haji perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Daker nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan mikot dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitesari, iNews melaporkan.